Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 cerdas, ceria, bersemangat. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat kelas 5? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. PKN Subtema 1. Peristiwa Sumpah Pemuda. Salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Adapun latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda antara lain, yang pertama, penderitaan penduduk akibat penjajahan. Yang kedua, munculnya organisasi modern pertama, yaitu Budi Utomo dan beberapa organisasi-organisasi kedaerahan yang lainnya. Yang ketiga, kesadaran pemuda akan pentingnya persatuan. Proses terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda I di Jakarta. Nah, kongres ini dihadiri oleh wakil-wakil organisasi pemuda lainnya yang mempunyai tujuan untuk menanamkan semangat kerja sama antar organisasi pemuda. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober diadakan Kongres Pemuda II di mana Sumpah Pemuda itu diluncurkan. Nah, untuk itu pertama kalinya para pemuda menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Isi Sumpah Pemuda ada 3. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda antara lain berjuang tanpa pamrih, berani karena benar, pantang menyerah, menegakkan keadilan dan kebenaran, serta rela berkorban. Manfaat yang dapat kita ambil dari peristiwa Sumpah Pemuda yaitu mempererat persaudaraan, mewujudkan kerukunan, menumbuhkan semangat kerja keras, semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah, menolong tetangga yang mengalami musibah, dan memiliki rasa toleransi antar sesama. Usaha mempersatukan negara Republik Indonesia antara lain bersatu dalam keragaman suku, budaya, bangsa, dan agama, mengharumkan nama bangsa dan negara, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, menaati peraturan yang berlaku, serta mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjukkan adanya persatuan. Nah, anak-anak, berikut ini beberapa cara untuk meningkat cinta kepada tanah air kita. Yang pertama, memiliki sikap patriotisme. Kedua, menggunakan produk Indonesia. 3. Melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Dan yang keempat, meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat. Kesimpulannya yaitu, upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan persatuan, keutuhan bangsa dapat tetap terjaga. Muatan bahasa Indonesia menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Biasanya kita temukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Contohnya, esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Teks non-fiksi dapat kita pahami isinya jika kita menggali informasi teks tersebut. Untuk menggali informasi, kita perlu membacanya dengan seksama anak-anak. Langkah selanjutnya adalah dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah kita baca. Kita simak contoh teks non-fiksi berikut ini. Makanan hewan. Jenis makanan hewan dibedakan menjadi 2, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Ada hewan yang hanya memakan satu bagian tumbuhan. Ada pula hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan.
Bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan yaitu daun, batang, buah, dan biji. Daun merupakan bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan sama hewan. Selain tumbuhan, ada beberapa hewan yang memakan hewan lain. Biasanya hewan yang berukuran kecil menjadi mangsa bagi hewan yang berukuran besar. Misalnya, serangga menjadi makanan bagi katak dan cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing, dan kelinci menjadi makanan bagi burung elang. Nah, anak-anak, kita sudah membaca teks berjudul Makanan Hewan. Teks itu akan lebih jelas apabila kita menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Pertanyaan pertama, apa sih jenis makanan dari hewan? Jenis makanan hewan adalah tumbuhan dan hewan lain. Apa saja bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan? Bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan yaitu daun, batang, buah, dan biji. Binatang apa yang biasanya memangsa serangga? Binatang yang biasanya memangsa serangga adalah katak dan cecak. Nah, itu adalah contoh-contoh soal dari teks yang kita baca tadi, anak-anak. Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi, kita harus tahu apa itu ide pokok. Ide pokok adalah inti permasalahan dari suatu teks. Biasanya berisi gagasan mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Ayo kita baca teks berikut agar kita dapat menemukan ide pokoknya. Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya hutan dan laut. Sementara ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya sawah, kolam, dan akuarium. Nah, dari paragraf tersebut, kalimat inti terdapat pada kalimat kedua, yaitu berdasarkan cara terbentuknya ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Oleh sebab itu, ide pokok dari paragraf itu dapat kita temukan pada kalimat inti. Ide pokoknya adalah jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Menemukan ide pokok dan informasi yang kita dengar. Bagaimana sih caranya? Kita harus perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibaca dengan seksama. 2. Catatlah kata-kata kunci yang ada dalam setiap paragrafnya. 3. Gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Cara membuat ringkasan teks non-fiksi, tentunya kalian harus tahu. Ringkasan itu apa? Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Berikut ini, Ustazah akan mengajak kalian bagaimana cara membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama, baca dulu teks non-fiksi dengan seksama. Kedua, menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat dengan bahasa kalian. Yang keempat, perhatikan pemilihan diksi atau ejaan sesuai dengan EYD ya. Untuk contohnya, kita simak teks berikut ini. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena wilayahnya terdiri atas pulau-pulau. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut lebih luas daripada wilayah daratan. Indonesia merupakan salah satu negara maritim karena memiliki wilayah laut yang luas. Penduduk di negara maritim biasanya memanfaatkan sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ringkasan dari teks di atas adalah Indonesia merupakan negara kepulauan karena wilayahnya terdiri atas pulau-pulau. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena wilayah lautnya lebih luas daripada wilayah daratan. Menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Apa sih peta pikiran? Peta pikiran merupakan suatu cara untuk mencatat secara kreatif dan efektif yang dapat disajikan secara ringkas. Untuk menguraikan informasi dengan menggunakan peta pikiran, kalian perlu menentukan ide pokok dari setiap paragraf dari teks yang disajikan dan membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Ayo kita simak teks berikut. Ekosistem air dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan air asin. Contoh ekosistem air tawar yaitu danau, kolam, dan sungai. Tumbuhan yang banyak ditemukan di ekosistem air tawar ialah ganggang. Sementara itu, ekosistem air asin terdiri atas terumbu karang dan ekosistem laut dalam.
Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem air asin. Selanjutnya, kita coba membuat peta pikiran. Pembagian ekosistem air kita bagi menjadi 3 kotak ya. Yang pertama, ekosistem air dibedakan menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Kotak yang kedua, contoh ekosistem air tawar, misalnya danau, kolam, dan sungai. Kotak yang ketiga, contoh ekosistem air asin, ada terumbu karang, ekosistem laut dalam. Begitu anak-anak cara membuat peta pikiran. Berikutnya, mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah kita buat. Coba ingat kembali cara menemukan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Tentunya kalian harus menemukan ide pokoknya kan? Setelah itu kalian dapat menyajikan dalam bentuk peta pikiran. Bagaimana caranya? Perhatikan hal-hal berikut. Pertama, sikap tubuh yang tegap ketika presentasi. Yang kedua, adanya kontak mata dengan pendengar. Yang ketiga, penggunaan lafal dan intonasi ketika menjelaskan itu perlu. Dan yang keempat, pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan penutup. Harus tepat anak-anak. Demikian cara mempresentasikan peta pikiran dengan lisan. Ilmu pengetahuan alam, pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem terdiri atas 2 komponen, yaitu komponen biotik, makhluk hidup, dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Contoh komponen biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh komponen abiotik adalah tanah, udara, air, cahaya matahari, dan suhu. Jenis makanan hewan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Jenis makanan hewan dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan dan hewan lainnya. Jenis makanan hewan bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan yaitu daun, buah, dan biji-bijian. Contoh hewan pemakan daun adalah kuda, koala, ulat, kambing, dan lainnya. Contoh hewan pemakan buah adalah kelelawar, orangutan, kera, burung rangkong, dan lain-lain. Contoh hewan pemakan biji-bijian adalah tupai, burung pipit, burung kutilang, dan lain-lain. Selain tumbuhan, hewan juga memakan hewan lain. Makanan yang berasal dari hewan berupa daging, ikan, serangga, dan bangkai hewan. Contoh, belalang menjadi makanan bagi katak, katak menjadi makanan bagi ular. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, herbivore. Kelompok hewan ini adalah hewan pemakan tumbuhan, seperti daun, batang, buah, dan biji-bijian. Susunan giginya terdiri atas gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham yang lebar serta kuat berguna untuk mengunyah makanannya. Kelompok hewan herbivore tidak memiliki gigi taring. Contoh hewan-hewan ini antara lain badak, kuda, gajah, kambing, dan lain-lain. Yang kedua, karnivor, kelompok hewan pemakan daging, memiliki gigi taring atau paruh yang kuat dan tajam untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Contoh hewan karnivor adalah kucing, harimau, macan tutul, buaya, ikan hiu, dan burung elang. 3. Omnivora, kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Susunan gigi terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring yang berkembang secara seimbang. Contoh hewan omnivor antara lain beruang, orangutan, landak, tikus, dan ayam. 4. Insektivor, kelompok hewan pemakan serangga, memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contohnya cecak, katak, terenggiling, dan bunglon. Daur hidup hewan. Apa sih daur hidup? Daur hidup hewan adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dibedakan atas hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. 1. Hewan bermetamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan. Berdasarkan tahapan daur hidupnya, metamorfosis dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara masih berbentuk telur saat menetas dan bentuknya saat dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna melalui tahap kepompong atau pupa. Contoh hewan ini adalah lebah, nyamuk, kupu-kupu, dan lalat. Berikut ini adalah proses daur hidup pada kupu-kupu. Perhatikan baik-baik.
Kupu-kupu dewasa akan bertelur, jadi daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kemudian berkembang menjadi ulat. Ulat kemudian dia berpuasa menjadi kepompong, kepompong 1 dan kepompong 2. Saat menjadi kepompong 2, dia akan terbelah dan menjadi kupu-kupu muda. Kupu-kupu muda akan berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Dan kupu-kupu dewasa akan bertelur kembali dan seterusnya. Tahap itu akan selalu berulang. Metamorfosis tidak sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap kepompong atau pupa, akan tetapi melalui tahapan peralihan yang disebut sebagai nimfa. Contohnya adalah belalang, capung, dan kecoa. Berikut ini Ustazah akan berikan contoh dari metamorfosis belalang. Belalang merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dimulai dari telur. Telur menetas menjadi nimfa tanpa sayap. Nimfa tanpa sayap akan mempunyai nimfa bersayap 1. Kemudian berkembang menjadi nimfa bersayap 2. Dan yang terakhir, dia akan berkembang menjadi belalang dewasa yang bersayap sudah sempurna. Dan kembali lagi ke telur. Hewan tidak bermetamorfosis. Ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama saat dia masih muda hingga dia menjadi dewasa. Hewan ini dikelompokkan sebagai hewan yang tidak bermetamorfosis. Contohnya kucing, ayam, ikan, dan kadal. Nah, kucing merupakan salah satu hewan yang tidak bermetamorfosis. Dimulai dari kucing dewasa yang melahirkan anak kucing. Anak kucing akan berkembang dan tumbuh menjadi kucing muda. Kucing muda akan tumbuh dan berkembang menjadi kucing dewasa dan kembali lagi melahirkan anak kucing. Begitu seterusnya. Ilmu pengetahuan sosial. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia dikelilingi juga oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Pulau besar di Indonesia ada 5, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Berikut ini adalah batas wilayah Indonesia, bagian utara, barat, selatan, dan timur. Kalian bisa perhatikan dengan baik ya anak-anak. Agar kalian lebih memperhatikannya, kalian juga dapat membuat sebuah peta, di mana saat kalian membuat peta, kalian perlu memperhatikan komponen dan unsur-unsur peta. Simak animasi berikut ini. Komponen pada peta. Coba perhatikan. Pada bagian sebelah kanan terdapat beberapa tombol untuk memperkenalkan komponen-komponen pada peta secara rinci. Klik salah satunya untuk melihat bagian peta secara rinci. Oh iya, di sini juga terdapat tombol loop loh. Tombol ini berfungsi untuk melihat lebih jelas lagi bagian-bagian petanya. Kita coba yuk. Selamat mencoba. Judul adalah bagian atas peta yang menunjukkan isi peta tersebut. Garis tepi adalah garis yang berada di tepi gambar untuk membatasi gambar. Garis tepi berfungsi sebagai tempat angka-angka derajat astronomis suatu wilayah di permukaan bumi. Lettering atau tata penulisan digunakan untuk membedakan nama objek-objek geografis yang ditampilkan pada peta. Tata warna adalah perbedaan warna untuk memperjelas letak suatu tempat dengan tempat lainnya di alam sebenarnya. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Skala pada peta membantu penggunanya untuk menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta.
gambar atau warna tertentu untuk mewakili suatu objek dalam peta. Garis astronomis adalah garis hayal pada muka bumi yang terdiri dari garis mendatar dan tegak. Garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang, sedangkan garis tegak atau vertikal disebut garis bujur. Legenda adalah keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isinya. Mata angin adalah pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Sumber dan tahun pembuatan digunakan untuk menunjukkan sumber dan tahun pembuatan peta. Inset peta adalah komponen yang digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah pada peta. Inset peta terdiri atas dua jenis, yakni inset lokasi dan inset pembesaran. Nah, anak-anak, berikut penampakan alam pada peta. Ada sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Bentuk penampakan alam pada peta dapat digambarkan melalui simbol atau warna. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini kalian bisa memperhatikan bentuk dari simbol-simbol yang ada pada peta. Muatan seni budaya dan prakarya. Lagu bertangga nada mayor. Mari kita ingat kembali apa pengertian dari tangga nada. Tangga nada adalah susunan nada yang memiliki tinggi rendah yang teratur. Tangga nada mayor adalah tangga nada yang memiliki susunan nada berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ciri-ciri dari tangga nada mayor antara lain 1. Lagu bersifat optimis dan penuh keyakinan. 2. Dinyanyikan dengan riang gembira, ceria, menyenangkan, dan penuh semangat. 3. Diawali dan diakhiri nada do. Terdapat juga lagu yang diawali dengan nada sol atau mi. Jarak atau interval nadanya yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Lagu bertangga nada mayor banyak ditemui pada lagu anak, misalnya yang bertema hewan atau tumbuhan. Contohnya, burung kutilang, lihat kebunku, dan kucingku. Berikut ini adalah contoh lagu bertangga nada mayor. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Lagu bertangga nada minor, ciri-cirinya antara lain
Lagu bersifat sendu, sedih, dan khidmat. Jarak atau interval nadanya adalah 1/2, 1/1/1/2, 1/1. Urutan nadanya dimulai dengan nada La dan diakhiri dengan nada A tinggi atau E. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh lagu bertangga nada minor. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara, nan gugur remaja dirigaan bendera bela nusa bangsa. Kau kenang, wahai bunga putra bangsa. Ada jasa kau jaga derita bagi Indonesia merdeka. Menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor dengan iringan alat musik. Lagu dapat dinyanyikan dengan iringan alat musik ritmis atau melodis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis ini dimainkan dengan memperhatikan ketukan lagu. Berikut ini adalah contoh alat musik ritmis. Ada gendang, triangle, maracas, dan tamborin. Sedangkan alat musik melodis dapat melantunkan melodi sebuah lagu. Contohnya seruling, pianika, gitar, biola, dan piano. Perhatikan gambar-gambar alat musik ritmis berikut ini ya anak-anak. Ada gendang dan triangle. Berikutnya maracas dan tamborin. Nah, berikut ini adalah alat musik melodis, seruling, pianika. Gitar dan biola. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Agar kalian lebih memahaminya, setelah ini kalian akan mendapatkan tugas dari ustazah kalian. Terima kasih anak-anak hebat kelas 5. Pesan kami 3J. Jaga iman, jaga